Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisa Rahmadani dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai multikulturalisme. Berikut adalah penjelasannya. Multikulturalisme. Multi artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, praktis budaya, adat kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Multikulturalisme tidak bertujuan untuk menciptakan keseragaman ala monisme ataupun penciptaan budaya universal ala pluralisme. Multikulturalisme lebih maju dari monisme dan pluralisme. Mencermati hakikat eksistensi faktual masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa dengan berbagai latar belakang primordial yang tumbuh di dalamnya, maka Indonesia sungguh tak mungkin mengadopsi monokulturalisme sebagai perekat hidup kita bersama yang serba beraneka ini. Kita pun tak cukup hanya sampai pada paradigma pluralisme. Sebab pluralisme hanya barulah pada tahap standar bagi sikap penolakan kita akan paradigmonisme monokultur atau homogenitas dalam hidup berbangsa atau bernegara. Kita mau berlangkah lebih jauh, lebih tinggi, lebih lebar, dan lebih dalam menuju apa yang disebut multikulturalisme itu. Mengapa multikulturalisme? Karena di dalam multikulturalisme kita mengakui dan menghormati perbedaan sosial dan unsur-unsur latar budaya kita sebagai suatu rahmat, suatu anugerah, suatu kekayaan, dan suatu hadiah. Kita tidak melihat atribut identitas perbedaan kita sebagai ancaman atau petaka katastrofis sosial. Multikulturalisme adalah hadiah Tuhan bagi kita yang mengaku orang Indonesia sebagai satu-satunya nation state dengan etnis terbanyak menyebar di seantero ribuan pulau negeri ini. Indonesia patut menerapkan filosofi multikulturalisme karena Indonesia sungguh kaya akan perbedaan. Indonesia berbeda dalam aspek etnis, budaya, agama, dan ras. Ini semua terjadi karena negeri kita memiliki kondisi geografis, iklim, dan lingkungan alam yang berbeda-beda. Jawa beda dengan Sumatera, Kalimantan beda dengan Sulawesi, Papua beda dengan Jawa, Flores beda dengan Sumatera, Timur beda dengan Bali, dan seterusnya. Semua ini memungkinkan suku etnis di Indonesia berbeda dalam dimensi sosial budaya, agama, atau spiritual, adat tradisi, kebiasaan, pola pikir, pola perilaku, dan lain-lain. Multikulturalisme perlu terus disadari, dihayati, dan diperjuangkan dalam praksis hidup harian Indonesia menuju kebaikan bersama sebagai negara bangsa. Jadi, jelas membuktikan bahwa Indonesia sangat membutuhkan pengamalan paham multikulturalisme karena sangat banyaknya keberagaman. Banyaknya suku-suku yang tersebar di ribuan pulau di Indonesia dengan berbagai agama, bahasa, budaya, dan kehidupan sosialnya adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan kita jaga. Selanjutnya yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada generasi muda agar memiliki persepsi dan sikap multikulturalistik, terbiasa hidup berdampingan dalam keragaman watak dan kultur, agama dan bahasa, menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan etnis mayoritas atau minoritas, dan dapat bersama-sama membangun kekuatan bangsa sehingga diperhitungkan dalam pencaturan global dan nation dignity yang kuat. Ada 5 alasan mengapa pendidikan multikultur diperlukan. Yang pertama yaitu
Perubahan kehidupan manusia Indonesia yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi memperbesar jurang sosial antara kelompok atas dan kelompok bawah. Yang kedua, adanya perpindahan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi yang menyebabkan adanya pertemuan yang sering dan intens antara kelompok dengan budaya yang berbeda. Dan yang ketiga, semakin terbukanya daerah-daerah pedesaan. Keempat, berbagai konflik sosial budaya yang muncul akhir-akhir ini memperlihatkan adanya kesalahpahaman budaya yang sangat besar antar kelompok yang bertingkai. Dan yang kelima yaitu menghapus mitos dan tafsiran sejarah yang tidak menguntungkan bagi persatuan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan pendekatan multikultural harus didasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat. Kedua, keragaman budaya dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Ketiga, budaya di lingkungan pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar para pemuda. Pendidikan moral juga harus ikut dikemas dalam pendidikan multikultural. Dalam membentuk perilaku moral seseorang, proses belajar memegang peranan penting. Untuk itu, pengaruh lingkungan sebagai tempat melakukan proses belajar sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral. Penjelasan saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.